bisa memahami ya. Kalau nggak ngerti tolong ditanya ya. Saya kira juga di Oase itu sudah ada semua ya, bahkan banyak sekali tayangan-tayangan ya, termasuk video ya, yang bisa kalian pelajari ya. Namun saya tetap membuat sendiri ya PowerPoint-nya agar harapannya adalah kalian menjadi lebih paham ya. Ya. Wah ini maaf nih nggak bisa, ternyata nggak mau dia kalau harus gini ternyata ya. Semua sudah tahu ya, saya ya Hapsari ya. Nah, kita mulai dari sini ya. Ini adalah gambaran secara perbandingan ya antara ujung pin atau ujung jarum ya dengan bakteri-bakterinya, dan pembesarannya coba berapa itu, 14.000 kali ya. Ini dengan elektron mikroskop. Nah, sehingga bisa dibayangkan bahwa bakteri itu besarnya seberapa ya. Sangat-sangat kecil ya kalau kalian sudah kemarin praktikum ya mengamati tentang pewarnaan bakteri ya dengan pewarnaan gram ya dengan pembesaran 1000 kali ya, yang atas objek okulernya 10 kali, yang di bawah yang dekat dengan objeknya namanya lensa objektif itu 100 kali ya. Karena 1000 kali maka memerlukan bantuan oil emersi ya. Namun karena mikroskopnya itu karena sudah 2 tahun ya nggak pernah dipegang sejak pandemi, jadi sepertinya ada kerusakan ya sehingga dol ininya mungkin agak keret ya sehingga susah untuk bisa difokuskan. Oleh karena itu kalian hanya bisa melihat yang 400 kali yaitu 10 kali 40. Tapi nggak apa-apa. Dengan seperti itu pun kalian sudah bisa melihat seperti apa sebenarnya gambaran dari bakteri ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau dibesarkan lebih besar lagi, nah seperti ini cantik ya. Ini adalah bentuk bakteri apa? Apa ini bentuknya? Lupa semua. Ya, ini adalah bentuk bakteri yang Coccobacillus ya. Coccobacillus itu panjang, Coco itu adalah bentuknya membulat ya, panjang membulat ujung-ujungnya nggak kotak ya, dan dengan begitu banyaknya silia dan flagella yang ada di seluruh tubuhnya ya, seperti ini cantik kalau diwarnai lebih besar ya. Ini pakai mikroskop elektron ya, scanning mikroskop ya. Nah, ini kalian juga sudah mempelajari bagaimana perbedaan antara eukaryotik sel, bakteri, dan virus ya. Ini hanya untuk memperlihatkan ke kalian bagaimana ukuran besar, perbandingannya besar ya. Kalau yang di bawah ya, ini yang bulat ini adalah virus ya. Coba bayangkan ini bakteri sekian ya. Nah, kalau ini sel eukaryotik itu ya, sel tanaman segala macam bentuknya sekian. Jadi seperti inilah ya human cell ya, ini dibandingkan dengan sel bakteri jauh kayak raksasa ya, sel bakterinya kecil ya. Oleh karena itu maka sel bakteri ini bisa masuk ke dalam sel human atau hewan ya, itulah. Nah, kalau dibandingkan dengan virus lebih kecil lagi virus ya, seperti ini. Nah, ini hanya sekedar untuk refreshing ya. Nah, terus bagaimana kok virus itu bakteri itu kok bisa berkembang biak? Kemarin kalian sudah praktikum isolasi ya, isolasi dan identifikasi ya. Isolasi kalian sudah tahu awalnya ya seperti apa, waktu digores nggak kelihatan apa-apa kan, kemudian setelah digores besoknya sudah penuh ya. Nah, ini salah satunya gimana caranya mereka kok bisa berkembang biak dengan cepat ya. Nah, salah satu hal ya yang sangat spesifik bakteri ini bagaimana cara dia berkembang biak ya. Bakteri memiliki cara berkembang biak atau bacterial reproduction yaitu dengan binary fission ya, membelah menjadi dua dengan bagian yang sama ya, dibelah dua tapi setelah menjadi dua individu mereka tetap sama, memiliki jumlah yang sama, kromosomnya sama ya, meskipun dibelah dua ya, akhirnya dia akan membelah ke semuanya dan kemudian akan membentuk individu yang sama dengan induknya. Kenapa? Ada bapaknya ya, ini jadi dia membelah diri ya, jadi menjadi dua sel baru. Nah, ini cepat sekali ya, dalam 24 jam itu sudah
beribu kali ya, yang tadinya satu nggak bisa kelihatan ya, kemudian menjadi koloni yang jumlahnya kalau dihitung satu koloni itu bisa jutaan bakterinya ya. Nah, ini adalah bagian secara umum ya, bakteri itu ada memiliki sel envelope dan DNA yang ada di dalam organ nukleus sebenarnya ya. Seperti ini. Jadi satu menjadi dua yang sama persis. Itulah cara bakteri berliferasi atau membelah diri atau berkembang biak, yaitu dengan binary fission ya. Saya kira semua sudah tahu, SMA sudah diajarin ya. Nah, kemudian berikutnya bagaimana langkah-langkahnya ya? Ini tadi ya, kalian sudah lihat. Jadi pertama dia itu akan langkah-langkah sebelum dia menjadi dua itu ada proses di mana sel itu akan menyalin materi genetik. Materi genetik itu apa sih? Yaitu ada DNA dan ada RNA ya. Di RNA itu kalian sudah banyak belajar juga, saya kira saya hanya mengulang sedikit ya. Ada mRNA, ada tRNA, ada RNA, masing-masing memiliki tugas masing-masing di dalam inti sel ya. Nah, ini akan memisahkan salinan ini dari ujung ke ujung ya. Kemudian nantinya akan menjadi bukan ujung ya, pusat untuk membelah ya. Nah, yang berperan itu apa di sini? Yaitu adanya komponen-komponen protein atau asam amino esensial. Kalian masih ingat berapa ada asam amino esensial? Masih ingat? Berapa coba? Ya, ingat kembali ya, ada 21 asam amino esensial yang harus ada di dalam tubuh makhluk hidup ya, terutama ya manusia dan ya semualah ya. Nah, ini diperlukan untuk melakukan pembelahan sel dan selanjutnya. Nah, kemudian apa sih yang paling penting di dalam proses ini yang bertanggung jawab? Yaitu adalah yang disebut sebagai protein FTSZ ya. Nah, ini berjalan sedemikian rupa sehingga pembelahan membelah sitoplasma tanpa merusak DNA. Nanti ada bagannya agar kalian lebih tahu ya. Ya. Nah, berikutnya. Nah, saat pembelahan terjadi ya, tentunya kalau dilihat tadi ya gambarnya ini ya. Nah, ini ya, pembelahan terjadi. Ini sitoplasma ya. Ini sitoplasmanya juga akan terbagi dua. Tadinya nggak sebesar ini ya, kecil, kemudian dia akan tumbuh kan, membagi dua ya. Nah, akhirnya menjadi seperti ini. Jadi sitoplasmanya juga semuanya membelah menjadi dua, mulai dari inti sel sampai ke organel yang ada di dalamnya. Yang membelah inilah yang disebut protein FTSZ ring ya. Ini adalah protein ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita lanjut ya. Nah, saat pembelahan terjadi ya, tadi di gambarnya sudah kelihatan bahwa sitoplasma terbagi menjadi dua ya. Kemudian diikuti oleh dinding sel ya. Urutan fase proses ini terdiri pertama ya, tentunya ada replikasi DNA. Jadi DNA-nya itu bereplikasi dulu, kemudian segregasi ya, memisahkan diri ya, kemudian menentukan tempat pembelahan di mana harusnya pembelahan itu terjadi. Biasanya ada di tengah-tengah ya. Nah, itu yang berperan apa tadi ya? Asam amino atau protein yang disebut sebagai FTSZ ya, itu sangat berperan. Kalau nggak ada itu ya nggak bisa membelah ya. Oleh karena itu kalian harus paham itu ya. Nah, kemudian terjadi invaginasi terselubung sel ya, selubung jadi semacam selaput sel dan akan membentuk dinding sel baru. Nah, ini semua prosesnya tuh betul-betul terkontrol, hebat kan? Satu sel yang kita nggak bisa lihat ya, itu bisa mengontrol terjadinya proses reproduksi ya menjadi dua sel yang identik. Nah, ini adalah proses yang alamiah ya, yang ideal ya, tanpa ada campur tangan apapun ya. Jadi secara umum kalau dia berjalan secara normal, satu sel akan menjadi dua sel yang identik dengan induknya ya. Itu
bila kondisinya kondisi ideal, semuanya ideal. Nah, tetapi pada suatu saat tertentu itu ada hal-hal yang menyebabkan si DNA ini ya mengalami suatu perubahan ya. Kenapa? Karena tidak bisa mentranskrip dengan benar ya, karena ada pengaruh-pengaruh lingkungan ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut apa itu. Nah, ini salah satunya terkait juga dengan kenapa ada resistensi antibiotika ya. Nah, ini sangat berperan dasar untuk bisa memahami seperti apa sih kok bisa terjadi orang tuh diberikan antibiotika atau hewan diobati nggak sembuh ya. Salah satunya adalah adanya gangguan atau manipulasi atau biasa disebut sebagai mutasi gen pada saat proses pembelahan ini ya. Itu. Selanjutnya, nah ini ya. Nah, di dalam sel ya, sel yang bulat itu ya, secara umum itu kan mau dia bentuknya bulat atau kokobacillus, selalu ada terdiri dari dinding, kemudian ada sitoplasma, ada inti sel ya. Nah, komponen genetiknya ada di mana ya? Jadi komponen genetiknya itu tentunya ada di dalam inti sel ya. Dalam inti sel, kemudian sebagai suatu model ya yang paling gampang dipelajari itu adalah bakteri Escherichia coli. Oleh karena itu Escherichia coli itu dipakai oleh ilmuwan ya sebagai model, raw model ya, model untuk mempelajari bagaimana terjadinya mutasi genetik, kemudian juga bisa dimanipulasi ya, dimanipulasi itu diapakan, diperlakukan sedemikian sehingga menghasilkan sesuatu yang ini apa namanya itu sel bakteri yang berbeda dari induknya ya. Nah, inilah yang sangat penting bagi pemahaman untuk genetika bakteri ya. Sebagai contoh yaitu E. coli ya. E. coli ini memiliki DNA yang kalau dibandingkan virus tentunya lebih besar. Kalian sudah belajar virus bahwa satu virus itu bisa hanya ya memang hanya ya DNA virus DNA saja atau virus RNA saja ya. Tapi kalau bakteri memiliki dua-duanya ya. Ada DNA dan ada RNA ya. Nah, beberapa bakteri, terutama Escherichia coli, kenapa dia menjadi model? Karena dia memiliki struktur dalamnya organela yang sempurna ya, relatif sempurna dibandingkan yang lain-lain ya. Terutama dia memiliki plasmid ya, kadang-kadang juga ada yang memiliki bakteriofag ya. Nanti apa itu bakteriofag akan kita jelaskan lebih detail ya. Nah, di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, plasmid ini adalah juga isinya itu adalah DNA, tetapi dia tidak terkait dengan DNA yang ada di kromosomnya. Ya. Jadi plasmid ini memiliki DNA yang tidak berkaitan dengan DNA kromosom ya. Jadi materinya ada DNA tapi kecil dan dia itu bebas ya, bebas tidak mengikuti DNA di kromosom dari Escherichia coli ya. Nah, itulah yang disebut kalau terjadi sesuatu pada bakteri pada proses dia membelah ya, itulah yang disebut sebagai mutasi ya. Mutasi, kalau mutasi itu alamiah ya berjalan karena pengaruh lingkungan, maka ya disebut mutasi. Tetapi kalau ada perlakuan ya dari manusia, dari ilmuwan ya, maka diberikan istilah rekombinan atau recombination bakteri ya, rekombinasi bakteri ya. Nah, salah satu hal yang terjadinya rekombinasi yaitu karena setiap makhluk ya, bukan hanya bakteri, bukan hanya manusia, hewan ya, seperti dinosaurus ya. Dinosaurus itu tidak bisa beradaptasi ya
akhirnya dia punah. Nah, bayangkan dinosaurus itu begitu besarnya raksasa dengan sel-selnya tuh mungkin ya triliunan ya, dia bisa punah. Sedangkan bakteri ini hanya satu sel. Bagaimana dia harus mempertahankan uh, eksistensinya dia di muka bumi ya? Ya itu Tuhan itu maha adil ya. Jadi bakteri memiliki kemampuan ya melakukan rekombinasi baik itu secara alamiah karena pengaruh lingkungan atau oleh perlakuan-perlakuan dari manusia untuk tujuan-tujuan tertentu ya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa DNA-nya, ingat ya DNA dari bakteri itu berbentuk sirkuler ya, memiliki plasmid ya, mempunyai satu replication origin ya, binary fission, produce clone ya, dan juga bisa mengalami mutasi. Nah, bagaimana sih caranya mutasi yang terjadi di bakteri? Nah, itu ada tiga jenis atau tiga apa namanya itu? Tiga bentuk atau tiga kalau bentuk itu beda ya. Tiga proses ya. Yang pertama adalah proses transformasi, transduksi, konjugasi, dan plasmid. Nah, ketiga-tiganya ini akan menghasilkan kalau tidak ada pengaruh dari luar, maka akan menghasilkan bakteri yang identik. Tetapi kalau pada saat proses kemudian ada pengaruh dari luar, maka akan menghasilkan apa namanya itu sel anak selnya itu yang agak berbeda ya. Nah, itulah yang disebut sebagai rekombinan atau mutasi gen ya. Nah, ini sama sebenarnya ya. Nah, bakteri ya mempunyai kemampuan adaptasi yang sangat tinggi ya. Buktinya apa? Ya buktinya kita selalu akan ada bakteri ya. Nggak sangat susah bakteri itu dibunuh begitu saja ya. Contohnya itu tadi ya. Kalau kita hubungkan dengan resistensi obat, nah salah satunya adalah karena bakteri penyebabnya itu ya. Karena obat yang diberikan tidak cukup untuk dosisnya untuk membunuh, akibatnya bakteri itu memiliki apa? Senjata atau daya tahan untuk perlindungan untuk tidak terbunuh oleh obat ya. Nah, selain itu ya tadi ya juga sudah saya jelaskan bahwa bakteri itu memiliki apa namanya kemampuan berproliferasi yang sangat cepat pada kondisi umum atau dalam laboratorium ya seperti yang kalian praktikumkan kemarin kan isolasi itu pada saat ditanam belum kelihatan apa tapi besoknya sudah penuh ya itu menunjukkan bahwa bakteri itu berproliferasi dengan sangat cepat ya. Nah, di dalam usus kalian dan di dalam hewan semuanya ya itu ada koloni Escherichia coli di dalam usus. Kalau nggak ada hewan yang tidak ada disebut sebagai SPF ya, specific pathogen free ya atau pathogen free. Jadi atau semua jadi dia tidak memiliki bakteri. Terus gimana dong caranya? Ya, caranya dia itu hidup misalnya ayam ya sering dipakai itu untuk penelitian. Dia itu dikondisikan pada ruangan yang betul-betul steril, nggak ada bisa bakteri masuk. Tetapi itu sangat sulit ya. Nah, itu untuk penelitian tertentu maka dibuatlah yang disebut sebagai specific pathogen free ya atau hewan yang tidak bisa diinfeksi oleh bakteri-bakteri tertentu ya. Nah, di usus itu kita memiliki kira-kira banyak ya. Jadi yang dikeluarkan lewat feses kita itu sekitar berapa miliar ya. Seperti itu ya. Ya, itu wajar. Karena apa? Karena bakteri Escherichia coli itu juga membantu menjadi bakteri komensal yang ikut membantu pencernaan kita ya. Reproduksinya ingat secara binary fission ya. Nah, itu juga bahwa seringkali Escherichia coli juga mengalami mutasi spontan ya. Nah, ini ya. Jadi secara spontan alamiah itu timbul mutasi ya sebanyak 1 sampai 10 pangkat 7 per gen per sel setiap ada apa namanya itu pembelahan sel ya. Jadi
apa namanya tuh, mutasi itu sebenarnya hal yang bisa terjadi secara alamiah karena perubahan cuaca. Contohnya manusia ya, coba kalian lihat ya, pada saat kalian kecil ya, pada generasi orang tua kalian ya, terus bandingkan dengan generasi kalian, kan jauh beda kan? Bedanya itu apa? Kalau yang dulu tuh biasa orang dulu tuh agak lebih gelap ya kulitnya, kemudian lebih pendek ya, kemudian yang kalian, yang anak-anak yang sekarang itu jauh lebih tinggi, kemudian lebih terang kulitnya. Kenapa? Ya itu salah satu juga karena adanya mutasi ya. Nah, salah satunya juga karena nutrisinya berlebihan ya, sehingga juga dia mengalami mutasi, sehingga dia juga mengalami sel-sel kita tuh berbelah dengan lebih cepat. Oleh karena itu menjadi kalian tumbuh lebih cepat ya, karena growth hormonnya juga lebih banyak. Nah, itu salah satu juga mekanisme mutasi secara alamiah karena kondisi lingkungan ya, lingkungan yang lebih baik dibandingkan orang tua kalian dulu ya. Kalau zaman dulu, zaman saya tuh makan ayam misalnya tuh bisa dihitung ya, sebelum sekali belum karuan ya, tetapi kalian sampai sampai sudah bosen-bosen ya, makan kok ayam aja terus, ya kan? Apalagi tempe ya, ya seperti itu. Sehingga itu juga merupakan bentuk manifestasi yang kalian bisa lihat adanya contoh-contoh dari mutasi ya, seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah contoh yang paling gampang dipahami ya, bagaimana mendeteksi adanya rekombinan genetik rekombinan di bakteri. Nah, ini dicontohkan ada tiga tabung ya. Tiga tabung ini masing-masing berisi bakteri-bakteri dengan sifat tertentu ya. Yang tabung paling kiri itu adalah bakteri dengan kemampuan ya, mampu menggunakan arginin. Arginin itu adalah asam amino esensial ya. Kemudian tidak mampu menggunakan triptofan ya, itu adalah strain tertentu yang dia mampu menggunakan arginin dan tidak mampu menggunakan triptofan ya. Kalian kemarin sudah praktikum kan ya. Nah, kemudian ditanam ya. Bakteri itu ditanam ya. Nah, jadinya seperti itu ya. Sama, berarti dia semuanya yang ditanam itu akan berbelah dan di dalam cawan Petri ini sebagai kontrol nggak ada apa-apa ya. Nah, kemudian kalau dicampur bagaimana ya kan? Nah, di sebelah kanan, paling kanan ya, itu adalah kumpulan atau bakteri atau strain bakteri yang memiliki sifat tidak mampu menggunakan arginin tetapi mampu menggunakan triptofan ya. Ya, diberikan contoh dengan warna biru ya, karena ini diberikan fluoresen ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau digabung bagaimana kalau ditambah? Nah, kalau keduanya dicampur, maka akan timbul ya generasi-generasi berikutnya yang sifatnya adalah mampu menggunakan arginin dan mampu menggunakan triptofan ya, yang dinyatakan dalam bentuk koloni ya. Kalau kita usap ya, bukan diusap, diambil pakai ose, kemudian kita lihat di bawah mikroskop, dia akan memiliki perbedaan dengan bakteri yang tadi ya, yang arginin positif dan triptofan positif. Nah, bisakah dilihat dengan mata? Enggak bisa ya. Itu memerlukan prosedur dengan menambahkan fluoresen sehingga bisa kelihatan seperti ini. Nah, ini hanya sebagai contoh seperti ini. Kalau di manusia bisa juga ya. Contohnya kalau misalnya bangsa Indonesia kemudian wah mau meningkatkan apa namanya itu genetik ya, dibilang kan meningkatkan, cari aja suami bule atau istri bule biar turunannya menjadi lebih baik. Nah, inilah contohnya seperti itu ya, akan terjadi perpaduan ya, akan menghasilkan individu baru yang berbeda dari orang tuanya. Itu kalau dia seksual ya. Kalau dia pembelahan ya, binary ya berbeda ya, seperti ini ya. Seperti itu. Nah, pada proses
genetic recombination itu selalu menghasilkan strain bakteri baru ya, seperti tadi contohnya ya. Kalau dia digabung maka hasilnya akan macam-macam. Ada yang arginin positif, triptofan positif, ada yang arginin negatif, triptofan negatif. Padahal awalnya tuh arginin positif dan triptofan negatif, arginin negatif dan triptofan positif akhirnya menjadi banyak ya. Karena itu tadi, karena adanya proses rekombinasi yang melalui 3 proses ya, 3 macam proses. Ada yang disebut sebagai transformasi, transduksi, dan konjugasi. Apakah itu ya? Saya kira di di OASE ya itu juga sudah ada, nanti akan saya tambahkan. Nah, masalahnya ini agak susah ya karena PowerPoint ini besar sekali ya, sampai 25.000 megabyte sehingga tidak bisa dimasukkan atau di-upload di OASE ya. OASE itu hanya bisa dia di bawah 10.000 ya. 10.000 pun agak susah, harus dipotong-potong. Sehingga kalau saya potong-potong itu nanti pemahamannya menjadi berubah. Nah, ini masalah juga ya. Sehingga nanti mungkin kalian perlu ini ya, kirim alamat email lewat WA, nanti akan saya kirim bahan ini ya. Nah, berikutnya, apa sih yang disebut dengan transduksi? Ini kebetulan saya balik ya. Sebenarnya harusnya mulai transformasi ya, tetapi nggak apa-apa. Transduksi ya, arti kata judulnya adalah transfer dan induksi sebenarnya ya. Trans itu transfer ya, dan induksi. Apa sih yang disebut? Nah, yaitu transfer gen dari satu bakteri ke bakteri lain melalui bakteriofaga ya. Apa itu bakteriofaga? Nanti akan ada gambarnya ya. Nah, secara umum transduksi umum itu terjadi jika seutas DNA inang yang dikemas ke dalam kapsid selama proses siklosis itu lisis dari faga ya, dari dia masuk ke dalam faga ya, bakteriofaga ya. Nah, proses ini dapat mentransfer sebagian gen inang ke dalam sel baru yang masih hasil pembelahan tadi ya. Jika faga menginfeksi satu sel baru, maka DNA sel donor akan berekombinasi dengan sel resipien ya. Jadi sebenarnya ini seperti ini ya, apa namanya itu? Dimasukkan ya, transduksi dari transfer gen ke bakteri yang lain ya melalui bakteriofaga. Itu adalah yang disebut sebagai transduksi. Jadi ingat bahwa transfer ya, duksi artinya menginduksi. Jadi mentransfer, memindahkan dan memasukkan ya. Terus lewatnya apa? Kendaraannya apa? Pakai bakteriofaga. Ya, itu namanya transduksi. Ya, kemudian kalau transformasi gimana? Sorry ini ya agak. Nah, transformasi, ya. Formasi berarti berubah ya. Proses ya tadi tetap aja transfer ya. Jadi dia nggak menginduksi, proses transfer genetik yang terjadi pada sel bakteri yang berasimilasi dengan DNA asing yang ada di sekelilingnya ya. Jadi kalau ada satu bakteri ya, kemudian ada DNA asing di sekelilingnya, itu ada DNA, dia akan berinteraksi ya. Nah, DNA yang ada di luar itu akan masuk, kan kalian tahu kan DNA tuh begitu kecilnya ya, sehingga dia bisa masuk ke dalam sel dari sel bakteri ya, bisa itu masuk ya, karena dia lebih kecil dibandingkan pori-pori. Ya, kalian kan tahu DNA itu tersusun atas apa? Asam amino kan? Nah, seperti itu. Jadi dia bisa menyerap DNA asing yang ada di sekelilingnya ya. Sehingga pada saat pembelahan ini akan menghasilkan sel baru dengan kombinasi gen baru, adanya pengaruh dari gen dari luar yang masuk ya. Nah, ini kembali bahwa E. coli ini bisa dipakai untuk menggambarkan proses rekombinasi ya. Nah, ini bahkan sampai sekarang pun E. coli tetap dipakai ya
itu untuk menghasilkan produk-produk baru ya, tidak hanya untuk terus untuk apa dong gitu. Jadi banyak hal ya, fungsinya itu banyak. Salah satunya juga untuk memproduksi vaksin. Kemarin kalian kan tahu kan ada vaksin COVID ya yang paling paling terkenal ya. Ada vaksin yang diproduksi ya dengan melibatkan adanya DNA ya. Apa itu? Masih ingat? Ya, memang yang kita dapatkan ya, vaksin yang kita dapatkan itu kan ada vaksin apa namanya itu? Moderna ya. Nah, itu masih full vaksin ya. Yang pertama apa? Vaksin Sinovac ya misalnya. Sinovac itu adalah full vaksin, jadi utuh virusnya ya. Nah, tapi ada vaksin RNA ya. Nah, ini yang melibatkan vaksin yang melibatkan peran daripada apa namanya itu rekombinasi dari genetik dari kalau karena vaksin itu tidak hanya virus ya, bakteri juga ada vaksin ya. Caranya dengan mengambil atau mentransformasi gen-gen tertentu dan dimasukkan ke dalam bakteri untuk menghasilkan suatu bakteri tertentu yang tahan terhadap suatu penyakit atau seperti apa ya. Ini kemudian berikutnya ya, nah ini gambar. Nah, ini adalah bagaimana mempelajari transduksi ya. Nah, terbagi menjadi dua ya, dua macam, ada general dan ada yang spesifik ya. Kalau general seperti ini ya, saya nggak akan menjelaskan lebih banyak. Kalian boleh bertanya nanti di forum ya, atau kalian boleh bertanya di WA pun boleh ya, karena waktunya juga pendek kan. Ntar lagi ada yang berpuasa, mungkin udah ini ya nggak tahan nanti karena sudah mendekati berbuka ya. Jadi kalian lihat kan di gambarnya itu seperti apa. Jadi ada fage ya, itu adalah bakteriofag ya. Kemudian diinfeksikan ke sel bakteri ya. Nah, kemudian di dalamnya itu akan menghasilkan faga-faga yang lain ya. Nah, seperti itu ya. Saya tidak akan banyak, akhirnya akan terjadi rekombinan itu ya. Rekombinan itu jadi hasilnya atau sel turunannya itu berbeda ya. Seperti itu ya. Genotype A plus, B minus itu menjadi bisa A plus dan B plus. Nah, seperti hukum Mendel ya, kalian sudah pelajari. Seperti itulah ya sebenarnya hukum Mendel itu yang dulu waktu SMA kalian sudah diajarkan kan. Itu adalah gambaran secara nyata adanya mutasi gen ya. Nah, kemudian yang conjugation and plasmid ya, konjugasi ya. Jadi transfer gen langsung antara dua sel yang berdekatan. Ya. Satu sel yang berbeda ya, kemudian satu sel yang beda juga, kemudian dia nempel, akhirnya dia akan transfer. Kenapa kok bisa? Iya, karena DNA-nya itu kan sangat kecil ya, sehingga dia bisa keluar masuk ya. Seperti itu ya. Nah, plasmid itu adalah semacam organela yang ada di dalam sel ya, di dalam sel bakteri khususnya di E. coli ya, dan dia memiliki kandungan DNA ya yang bentuknya sirkuler, rantainya juga ganda, mampu bereplikasi sendiri tanpa pengaruh dari kromosom atau DNA inti dari sel tersebut. Jadi dia kayak ini ya, negara di dalam negara gitulah ya. Jadi dia memiliki apa namanya itu, kemampuan untuk bereplikasi sendiri di dalam plasmid tersebut ya. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan transposon? Transposon itu sebenarnya singkatan ya, transposable genetic element ya. Ini adalah sekuen DNA yang dapat bergerak dari satu kromosom site ke kromosom site yang lain. Jadi saking kecilnya dia bisa bergerak. Nah, ini dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu produk ya yang nantinya bisa
digunakan ya sebagai applicable ya. Jadi misalnya kalau kalian lihat sekarang ada misalnya telur omega. Nah, itu sebenarnya awalnya itu dari melakukan manipulasi atau rekombinasi dari gen-gen tertentu melalui bakteri, kemudian dikembalikan atau diinfeksikan ke ayamnya, sehingga ayam itu akan menghasilkan telur-telur dengan omega. Ataupun yang contoh yang lebih lebih banyak ya, sekarang kan ada sedang WHO ya itu sedang melakukan uji coba vaksin rabies melalui oral, jadi dimakan ya, yang diselipkan di makanan. Nah, itu juga salah satunya juga melalui proses ini. Jadi begitu banyaknya kemampuan bakteri kalau kita bisa gunakan, dia akan menghasilkan produk-produk yang berguna bagi kehidupan manusia. Ya, nah ini contoh konjugasi. Konjugasi itu kan berdekatan ya, berkonjugate ya. Nah, ini adalah F plasmid dari bakteri kromosoma dan seterusnya ya. Kalian bisa pelajari, ini tidak terlalu sulit ya. Dari gambar ini kan kalian bisa lihat tuh ya. Yang plasmid itu yang bulat kecil hitam ya. Yang kromosom yang biru ya. Di dalam plasmid itu ada juga DNA. Di dalam kromosom jelas, kromosom itu terdiri dari DNA juga ya. Seperti apa dia kemudian bisa menghasilkan dua sel yang berbeda dengan induknya ya. Jadi dia ditransfer plasmidnya kemudian ke sel yang lain yang berdekatan seperti itu. Nah, kemudian si plasmid itu juga bisa bergabung ke dalam rantai dari kromosom bakteri seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh ya konjugasi ya. Yang bulat yang di ujung itu adalah plasmid ya. Nanti kalau dia berdekatan maka ini akan menghasilkan suatu produk baru. Nah, akhirnya menjadi seperti ini. Jadi, many bacteria are able to transfer copies of the plasmid into another bacteria. Jadi beberapa macam bakteri itu mampu mentransfer dari plasmid ya, plasmid yang sudah dikode, yang sudah memiliki kan dia memiliki DNA tuh. Nah, itu ke bakteri yang lain. Nah, kenapa ini penting? Penting sekali kalian pahami karena proses-proses yang 3 itu ya, apa tadi? Transformasi, transduksi, konjugasi, ini adalah proses-proses yang mampu mengakibatkan atau berdampak pada timbulnya AMR ya. AMR itu apa? Antimikrobial resisten atau resistensi terhadap antimikroba ya. Kalau lebih spesifik adalah resistensi antibiotika yang besok akan dipraktikumkan ya. Nah, ini gambaran berikutnya tentang replikasi kromosom bakteri seperti ini ya. Jadi ada origin of replication, kemudian dia akan mengalami flaking ya, menjadi dua, bagaimana dia membagi dua ya. Gambarannya agak ruwet tapi sebenarnya tidak ruwet ya, tinggal kalian ikuti aja ya. Berikutnya ini ya, ini sebenarnya enggak usah lah kalian terlalu. Nah, konklusinya aja deh ya. Apa sih dari yang sudah saya jelaskan tadi, konklusi, jadi kesimpulan dari topik yang di atas yaitu satu, kalian harus ingat ya, jika bakteri melakukan pembelahan maka akan menghasilkan koloni dari sel yang identik, ya identik. Kalau itu alamiah tidak ada perlakuan apapun ya. Nah, selain itu bakteri juga mampu mentransfer gen ke bakteri lain melalui itu transformasi, transduksi, dan konjugasi. Apa itu transformasi? Apa itu transduksi? Apa itu konjugasi? Kalian mesti pahami dan ini sering keluar di ujian. Jangan sampai kebalik-balik ya. Berikutnya, pertanyaan yang sering juga nggak kejawab adalah
Plasmid, apa sih plasmid? Nah, apa yang kalian tahu tentang plasmid? Wah, macam-macam jawabannya ya, padahal jawabannya cuma sepele ya. Plasmid merupakan bagian dari struktur bakteri yang tadi kan di gambar itu udah kelihatan kan, bulatnya sendiri hitam ya, berbeda dengan yang kromosom ya, uh, yang di apa di inti sel ya. Jadi plasmid merupakan bagian dari struktur bakteri yang mempunyai DNA yang tidak berhubungan dengan kromosom bakteri. Sama sekali tidak, sama-sama DNA tapi tidak berhubungan ya. Kalau digambarkan skematis tadi, plasmidnya itu bulatan hitam kecil di luar, kemudian yang kromosomalnya itu ada yang bulatan biru yang lebih besar ya. Mereka punya apa namanya itu, punya kemerdekaan sendiri-sendiri ya. Nah, kemudian apa sih yang disebut transposon? Tadi sudah ada ya. Transposon adalah sekuen DNA yang mampu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, oleh karena itu ini sangat penting juga untuk bisa menghasilkan suatu proses mutasi ya. Nah, ini sering kali keluar di ujian ya, jangan sampai kalian tidak bisa menjawab. Nah, agar kalian bisa menjawab, nanti tolong Kortinya kirim ke WA saya alamat email agar kalian bisa belajar ini ya. Sampai di sini bagaimana, ada yang bertanya? Ya, kalau nggak bertanya saya akan lanjutkan. Nah, bagaimana semua yang terjadi di atas itu tentang genetik bakteri tadi yang kita sudah bahas ya, ada tiga kemampuan transfer genetik dari satu bakteri ke bakteri yang lain, seperti transformasi, transduksi, dan konjugasi. Hubungannya dengan resistensi bakteri seperti apa ya. Kembali ya, jadi salah satu hal yang sekarang menjadi masalah dunia dan salah satunya adalah peran dokter hewan ya, termasuk kalian ini yang mulai sekarang pun kalian sudah harus memahami dan mempraktekkan ya. Prakteknya gimana dong, Bu? Kan saya baru semester 4. Mempraktekkan gampang dari kalian kalau ke dokter sakit diberikan antibiotika harus diminum sampai habis. Meskipun sudah sembuh, itu adalah takaran untuk menghindari adanya resistensi ya. Kemudian kalau punya hewan ya, hewan kalian kan mahasiswa kedokteran hewan tuh. Terus kemudian sakit. Kalau kalian belum belajar, belum diajari tentang dosis antibiotika yang diberikan ke hewan, jangan sekali-sekali mencoba-coba. Kenapa? Kalau dosisnya tidak tepat, kurang dari dosis yang seharusnya, maka akan juga menimbulkan resistensi. Kalau kelebihan bagaimana? Kelebihan ya akan merusak organ, itu jelas ya, seperti apapun kalau kelebihan pasti akan merusak, paling tidak heparnya akan bekerja lebih berat ya. Nah, seperti itu. Terus bagaimana? Ya, ikut menjaga kalau misalnya ada saudara atau tetangga atau temennya seenaknya aja, ya udah beli aja amoxicillin nanti sembuh, tapi baru dimakan 2 sudah sembuh terus nggak dimakan lagi. Nah itulah awal terjadinya resistensi. Terus apa dong implikasinya atau dampaknya? Dampaknya besar ya, dampaknya besar dan sudah terasa sekarang ini, yaitu banyak sekali orang-orang yang sakit ya, terutama yang usianya sudah sudah tua, yang sangat sulit diobati. Kenapa? Ternyata meskipun dia tidak minum obat, tidak minum antibiotika, tapi ternyata bakteri penyebab sakitnya tidak bisa dibunuh dengan antibiotika. Kenapa? Karena resisten. Ya. Kenapa bisa terjadi resisten? Karena kemampuan 3 hal tadi dari bakteri ya, mampu mentransformasi, mampu mentransduksi, dan mampu berkonjugasi ya. Nah, kita sekarang beralih topik pada ini ya, AMR atau antibiotik antimicrobial resistant. Apa sih itu? Ya,
Nah, pada praktikum ya, sebenarnya untuk mengetahui adanya resistensi yaitu diujikan dengan dua hal sebenarnya bisa ya. Pertama ya yaitu dengan metode Kirby-Bauer yang besok akan kalian pelajari dan itu sudah ada juga di fase ya. Mengetahui diameter dari pertumbuhan bakteri. Berapa sih daya hambatnya? Ya, nanti akan ada gambarnya. Seperti apa menghitungnya? Seperti itu ya. Nah, itulah yang nanti akan dipakai. Kalau daya hambatnya itu lebar ya, melebihi yang ada ketentuannya yaitu kalau dia melebihi misalnya 15 milimeter maka dia termasuk sensitif misalnya ya. Tergantung obatnya ya. Nah, itu salah satu juga untuk menentukan obat mana yang masih bisa dipakai atau masih bisa membunuh bakteri penyebab sakit ya. Nah, bukan di Indonesia. Jadi di dunia ya, di dunia saat ini ya, itu ada peran ya dokter hewan yang sangat-sangat besar sebenarnya. Tetapi kalau di Indonesia mungkin belum terlalu terlihat ya, karena dokter manusia pun masih sedikit ya, dan juga masih belum mendapatkan penghargaan yang setimpal. Apalagi dokter hewan dianggap kita itu kerjaannya hanya melulu ke hewan aja. Padahal dokter hewan itu peran terhadap terjadinya resistensi itu sangat besar ya. Dari mana? Banyak ya, banyak. Ya, nanti akan ada gambarnya. Jadi, veterinary epidemiologi itu sangat-sangat perlu ya. Karena apa? Karena ini akan berpengaruh terhadap timbulnya antimicrobial resistant ya, kemudian antimicrobial usage atau apa namanya? Penggunaan antibiotika yang tidak terkendali akan menimbulkan resistensi ya, dan resistensi akan mengganggu juga biosecurity. Karena apa? Bakterinya sudah nggak bisa dibunuh dengan melakukan ini apa biosecurity ya, seperti itu ya. Itulah peran dokter hewan. Begitu pentingnya peran dokter hewan yang harus kita menjadi tanggung jawab kita. Jadi kalian mesti merasa bangga dan harus ini apa menyadari betul dan belajar banyak karena peran dokter hewan sangat-sangat penting. Kenapa? Kok AMR itu penting? Pertama, kalau terjadi AMR tentunya itu menimbulkan efek ekonomi ya, yang biasanya bisa diobati contoh yang sederhana, biasa diobati pakai tetra ya, kalian masih ini ya, super tetra aja kasih, sekarang super tetra sudah tidak bisa dipakai. Oh pakai gentamisin, sekarang gentamisin tidak bisa dipakai. Apa dong? Wah ada kemudian pabrik-pabrik obat ya dari luar memproduksi obat-obat yang lebih broad spectrum, yang lebih keras ya, harganya mahal lipat-lipat ya. Jadi AMR itu siapa yang diuntungkan? Ya pabrik obat. Ya, kalau kita tidak menjaga agar tidak terjadi. Ya, nah kenapa? Hanya obat-obat yang sudah ada di pasaran, yang sudah ada di apotek dengan resep dokter itu tidak mampu lagi mengobati. Ya, terpaksa harus membeli yang lebih mahal dan luar biasa loh ini sampai 10 juta. Ya, hanya untuk satu pepel ya, yang diminum hanya untuk 2 hari. Ya, bayangkan kalau berapa ada penduduk di Indonesia itu, ya. Kemarin kena ada COVID aja sudah luar biasa kan. Nah, itu. Ya, oleh karena itu, peran kalian sebagai calon-calon dokter hewan itu sangat-sangat penting untuk juga ikut mengendalikan ini. Mengendalikannya gimana ya? Mulai dari sekarang. Jangan minum antibiotika sembarangan. Jangan kalau ada saudara atau apa yang orang terdekat menggunakan itu diperingatkan, hati-hati dan lain sebagainya. Nah, itu ya, peran dokter hewan itu penting di dalam AMR ya. Nah, berikutnya gambar ini kalian mungkin udah pernah lihat ya. Ini di sini ada animal health. Animal health ya. Jadi perannya siapa? Dokter hewan ya. Fokusnya pada zoonosis ya, EID, AMR, MU, poultry health. Poultry health itu apa? Perusahaan-perusahaan atau perkebunan apa? Peternakan unggas ya. Kenapa di sanalah
untuk penggunaan antibiotika dulu, tapi kok sekarang sudah dikendalikan ya, nggak boleh lagi ada peraturan Permen, tidak boleh menggunakan antibiotika untuk tujuan-tujuan untuk memacu pertumbuhan di farm-farm unggas ya. Nah, kembali itu adalah One Health ya. One Health itu apa sih? Jadi One Health itu sebenarnya kondisi yang ideal ya, bagaimana semua satu kata atau kesehatan bersama. Siapa saja yang harus bekerja sama? Ya dokter hewan, dokter manusia, kemudian apalagi dari lingkungan hidup, dari ekonomi dan lain sebagainya. Jadi semuanya harus satu visi, yaitu One Health. Salah satunya itu ya. Kenapa? Semua kalian lihat ini bukan segitiga ya, bulatan 3 ada human health. Siapa yang berperan di human dokter ya? Siapa yang berperan di animal health? Dokter hewan. Siapa yang berperan di environmental health? Banyak ya. Ada dari pertanian, dari lingkungan hidup, dari kehutanan. Nah, itu semua adalah yang menjaga environmental health. Artinya apa? Ternyata semua harus bersatu padu. Nggak bisa bahwa kesehatan itu hanya kesehatan manusia, ya manusia aja. Enggak. Dokter hewan itu adalah ujung tombak dari kesehatan manusia dan hewan. Ya kan? Dan lingkungan akhirnya ya. Kalau tidak ada dokter hewan, bagaimana mungkin dokter manusia yang sangat kadang-kadang suka sok angkuh ya, melecehkan dokter hewan, dia akan bisa menikmati daging dengan sehat seperti sekarang? Nggak ada. Karena apa yang menjaga kesehatan daging, menjaga kesehatan hewan itu dokter hewan. Jadi peran kalian itu besar dan sangat strategis untuk menjaga kesehatan semuanya ya, seperti itu ya. Paham ya, karena zoonosis tentu awalnya itu dari hewan ya. Yang bertanggung jawab untuk memberantas zoonosis dokter hewan yang pertama ya. Kalau manusia itu artinya ujung tombak yang terkena itu kan manusia. Jadi yang mengendalikan, memberantas, kemudian mengobati hewan-hewan yang menderita penyakit zoonosis ya dokter hewan. Dengan apa mengobatinya? Tentunya dengan antibiotika sebagian besar. Nah, antibiotika seperti apa yang harus diberikan? Harus memenuhi kaidah-kaidah ya. Dosis tepat, pemakaian jangka waktu tepat, dan lain sebagainya. Itu ada aturannya ya. Sehingga hewannya sehat, lingkungan sehat, manusianya juga sehat ya. Nah, karena kita biasa berpikir hanya untuk apa? Kok sudah timbul wabah baru bergerak kan gitu. Pencegahan itu selalu tidak menjadi perhatian. Karena apa? Belum terjadi apa-apa, nggak apa-apa. Ngapain sih ngabisin duit untuk itu? Padahal pencegahan itu adalah tindakan yang paling tepat, efisien, tidak banyak menggunakan dana. Tapi memang belum kelihatan kan? Nggak kelihatan hasilnya. Karena mencegah itu apa? Dari sehat ya tetap sehat ya, tapi kalau udah sakit mengeluarkan duit untuk menjadi sehat itu jauh lebih besar. Nah, cara pandang itulah yang membuat penyakit itu ya seperti rabies lah sampai sekarang tuh nggak pernah bisa berhenti ya dan sebagainya. Kalau di luar negeri karena ada hotline, dia menganggap penting dan semua masyarakat bersatu padu untuk memberantas. Kalau kita masih nggak apa-apa lah, kan ke Bali nggak boleh masukin anjing, aduh nggak apa-apa, diminumin aja obat tidur, masukkan di bakase nggak apa-apa, biar punya anjing ras di Bali, ya kan? Akibatnya ya seperti itu. Nah, itulah karena kita tidak konsisten dan tidak bisa apa namanya tuh taat asas, taat aturan ya. Jadi kalian yang masih muda belajar untuk mentaati semua agar semuanya juga menjadi lebih baik ya. Nah, ini ya. Nah, ini contoh paling gampang. Apa sih tadi ya, obat kan diberikan kalau hewan itu sakit ya, misalnya yang sakit itu sapi ya, terus dia sakit karena bakteri, kan pasti diberikan bukan bakteri saja, kadang kala kan dokter hewan tuh nggak memeriksa apa, cuman, oh demam, kemudian ada mencret, ya udah dikasih antibiotika untuk yang, apa tuh, infeksi pada saluran
pencernaan ya. Nah, terus udah dikasih tahu ke yang punya, "Bapak, ini nanti kasih ya obatnya eee, sehari sekali, tapi 4 hari," ya. Terus sama si petaninya itu, kalau dokter hewannya nggak memberi edukasi, pokoknya ini diberikan ya sehari, sekali ya, karena ada yang long acting ya, karena kalau tiap hari dikasih itu agak agak, 3 kali seperti manusia agak susah kan. Dan sekarang pun juga sudah ada yang disebut sebagai, antibiotika long acting dengan injeksi dan itu bisa 2 hari ya, masih bertahan, tetapi itu mahal ya. Nah, biasanya pakai obat yang diminumkan misalnya ya. Terus si petani itu hari kedua kok tambah sakit ya, daripada rugi disembelih aja ya. Terus dagingnya dibagi-bagi itu dijual. Apa yang terjadi? Itulah awal mula terjadinya resistensi. Kenapa? Di dalam tubuh hewan itu masih terkandung antibiotika, ya kan? Karena baru antibiotika itu aturannya setelah 4 hari diberikan, kemudian tidak boleh dikonsumsi. Kalau dia penghasil susu, susunya juga nggak boleh dikonsumsi minimal 2 hari, apalagi disembelih. Kenapa? Karena di dalam tubuh dari hewan itu masih terkandung antibiotika, ya. Nah, terus disembelih, terus dimakan, ya. Apa yang terjadi? Antibiotika yang sedikit yang masuk ke tubuh kita itu akan menginduksi sel-sel termasuk E. coli yang ada di saluran cerna kita atau hewan lain. Nah, jadinya dia resisten. Karena apa? Kalau diberikan sedikit kan, waduh ini ada ancaman nih. Kan seperti kalian ya misalnya ada ancaman kan berusaha membela diri tuh. Bakteri juga gitu. Oh ini ancaman ini bisa membunuh. Kok gitu kita mesti bikin pertahanan ya. Nah seperti itu. Jadi tubuhnya ya melakukan pertahanan ya dengan menyerap sebagian dari uh, antibiotika itu, kemudian dia membangun ya melalui transkripsi dan lain sebagainya membangun susunan DNA yang menyebabkan uh, ketahanan terhadap antibiotika tuh. Jadi dia menjadi resisten, nggak mati lagi. Oh, aku sudah punya daya tahan nih. Aku sudah kebal ya, kebal karena aku udah bisa ini. Nggak takut, aku nggak takut. Nah, akibatnya tetap hidup. Nah, salah satunya itu ya. Kenapa resistensi itu terjadi? Yaitu salah satunya karena hewan yang dalam masa penyembuhan karena takut rugi disembelih dikonsumsi atau misalnya di ayam ya terutama ayam ya misalnya ada ayamnya sakit misalnya punya 1.000 ekor terus sakit terus diobati pakai obat minum ya biasanya kan kalau ayam nggak mungkin disuntik satu-satu kan karena banyak dia dimasukkan ke air minum ya 2 hari nggak sembuh juga daripada rugi nanti mati semua udah dipotong-potong aja semua jual. Nah di dalam tubuhnya, di dalam jaringannya masih mengandung antibiotika, ya. Nah, itu dikenali di dalam perut kita oleh E. coli atau bakteri yang lain, ya. Maka dia akan membuat pertahanan. Itu gampangannya seperti itu, ya. Sehingga itulah peran dokter hewan di situ, ya. Nggak boleh, jadi aturan juga harus jelas, nggak boleh seperti itu, ya. Nah, itu adalah unstrict availability of drugs, ya. Nggak taat asas, ya. Unchecked AMU ya, antimicrobial use dosisnya nggak tepat ya. Kemudian diberikan ke sapi ya seperti ini, poor infection prevention ya, pencegahannya rendah, kontrol juga nggak ada ya, tidak ada surveillance, nggak ada monitoring ya. Nah, kemudian ini akan menyebabkan emergence of EMR strain, membentuk strain baru yang tahan terhadap antibiotika. Nah, inilah yang menyebabkan resistensi. Nah, kalau suatu saat dia diobati dengan obat yang sama karena pemberiannya yang kurang atau mahal. Kalau sapi itu kan hitungannya per kilogram berat badan. Ya, katakanlah sekarang pakai amoxicillin katakanlah atau gentamicin.
per kilogram berat badan itu dosisnya adalah 25 mg. Ya. Nah, satu sapi beratnya berapa? 300. Coba kalian hitung berapa dia mesti dikasih. Ya. Sedangkan kalian kalau obat misalnya gentamisin itu kan paling besar itu dosisnya 500 mg ya, satu tablet gitu ya, kalau tabletnya sehari minum 2, jadi 1000 mg ya. Nah, itu berapa gram ya? Banyak banget. Harganya berapa? Nah, yang peternaknya kan juga nggak mau rugi. Itu kalau berpikir pendek. Seperti itu. Ya, paham ya? Nah, ini lagi satu. Sorry. Nah, ya. Ini ya. EMU. Antimicrobial use. Nah, ini di EBI ya. EBI itu bukan hanya untuk ini ya, untuk gibah ya, tapi itu banyak positifnya ya. Ini adalah di grup manajemen dan nutrisi ternak ruminansia. Kalian mestinya harus ikut grup-grup yang seperti ini karena ini banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapat ya. Nah, itu ada isinya itu kan peternak sapi ya, kebetulan ini sapi ya, ruminansia ya. Ada sapi, ada domba dan lainnya, dia itu saling tukar pengalaman ya. Tapi pengalaman bukan tidak memiliki background pendidikan dokter hewan, ya kan? Contohnya ini ya, tanya dia, maaf nih, kalau ambingnya mastitis ya, kalian tahu kan? Kalau ambingnya, oh ini mastitis, ya kan? Apa obatnya? Nah ini langsung solar jadi dokter hewan, ya kan? Injeksi saja ke putingnya, ya. Padahal dia bukan dokter hewan loh, ya. Tapi jarumnya dipotong sampai segitunya ya. Dia nggak tahu kalau dosisnya itu kurang, akibatnya akan menyebabkan resistensi ya. Oh, kandangnya pakai kalpanak dan seterusnya. Jadi mereka itu learning by doing ya. Dia sebenarnya nggak punya basic dokter hewan, tapi karena pengalaman dia mencoba. Tapi dia nggak berpikir karena memang nggak tahu kan, karena nggak punya basic ilmunya. Kedepannya itu apa yang terjadi ya? Dia hanya berpikir ke hewannya saja. Dia nggak tahu bahwa itu akan dampaknya ke manusia, ke yang pakai juga, ya kan? Nah, itu yang ada di tengah masyarakat. Tugas kalian apa? Mengingatkan, ya kan? Seperti ini akibatnya akan terjadi AMR. Apa itu AMR? Begitu ya. Tapi itulah seperti itu. Nah, ini PR kalian. Coba kalian ya menjelaskan masing-masing. Kalian ceritakan ini, gambar ini, peran seorang veterinarian atau dokter hewan di dalam 3 kotak ini. Dikaitkan dengan AMR. Paham ya? Ya. Nah, sebelumnya ya, ini sebenarnya ini ya, bagaimana sih mekanisme kok bisa resisten gitu ya? Ya, satu ya, pembatasan penyerapan obat karena ini obatnya yang diberikan nggak sesuai dosis, akibatnya yang diserap juga sedikit, akibatnya bakterinya banyak, yang diserap sedikit, akibatnya bakterinya nggak mati, setengah mati tuh, yang setengah yang masih hidup, dia memiliki kekebalan, ya kan? Kemudian modifying drug target, ya, memodifikasi target obat. Nah, ini ada kemampuan bakteri, dia melalui juga melakukan mutasi. Yang tadinya misalnya obat tersebut itu bekerja dengan menghambat sintesa dinding sel bakteri, akibatnya dia berubah ya. Kenapa? Karena dosisnya sedikit jadi tidak bisa menghambat, akibatnya malah si bakteri itu memiliki kemampuan untuk bertahan ya. Dia membentuk suatu dinding sel yang tahan terhadap obat yang bekerjanya itu menghambat sintesis dinding sel. Kenapa? Karena sedikit yang diberikan ya, dia teriritasi saja, nggak mati. Tapi dia menyerap kemudian membentuk itu ya. Inactivating drugs, menonaktifkan obat. Nah, seringkali kita itu memberikan obat, apalagi kalau orang awam ya. Nah, kita pun juga sering kan ada obat-obat tertentu yang tidak boleh diberikan dengan makanan yang lain. Contoh ya, oksitetrasiklin ya. Oksitetrasiklin itu tidak boleh diberikan kepada hewan
yang apa? Menyusui atau diberikan kepada ya, menyusui dan dia punya anak, ya. Kenapa? Karena kalsium di dalam susunya itu akan inaktifkan oksitetrasiklin. Akibatnya oksitetrasiklin itu nggak bisa bekerja karena dia ditangkap ya oleh kalsium yang ada di susu. Nah, contohnya ya kalau kalian lihat kan anak-anak yang bayi pada saat bayi kemudian diberikan obat, mungkin nggak tahu orang tuanya ya, obat mungkin beli sendiri atau ke bidan pun juga nggak tahu ya. Akibatnya dia giginya menjadi kuning yang nggak bisa sembuh. Ya, sampai dewasa giginya kuning. Nah, itu salah satunya karena kesalahan itu, pemberian obat itu ya. Karena adanya kalsium yang bereaksi dengan obat. Akibatnya Mbak ya, antibiotik kan nggak bisa bekerja ya. Yang keempat, active drugs efflux ya. Obatnya itu masih ada di dalam tubuh ya, masih beraktivitas meskipun sudah sehat ya. Ini hari ketiga dia sudah sehat, tapi dia masih tetap harus diberikan obat, ya kan? Tetapi karena itu tadi nanti jangan-jangan nanti sakit lagi, kan rugi. Udah kita potong aja dia udah sehat. Katanya kan boleh memotong hewan itu kok dia sehat. Kita sudah mengikuti aturan kan begitu ya. Nggak berpikir karena nggak tahu bahwa di dalam tubuh si hewan itu, hewan ternak itu batas ambang kadar antibiotikanya itu masih tinggi ya. Nah, terus kita makan ya kan? Akibatnya kita juga akan makan juga antibiotika yang sedikit itu. Yang sedikit itu berpengaruh enggak? Iya berpengaruh itu tadi yang saya sebut ya. Kalau dia ada di luar dia akan mempengaruhi sel bakteri ya melalui konjugasi bisa, transduksi bisa dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Jadi tugas kalian ini ya gambar itu kalian ceritakan ya. Nah, ini adalah praktikum besok. Apa sih yang kalian lihat besok? Nah, ya, kalian besok itu akan praktikum ini ya, uji kepekaan bakteri. Yang putih-putih bulat itu adalah disk. Disk itu cakram apa ya? Kertas-kertas yang berisi antibiotika. Besok kalian juga mempraktekkan ini, ya. Jadi macam-macam, ada basitrasin, ada oksitetrasiklin, ada kloramphenicol dan lain sebagainya ya, tergantung apa yang ada ya. Nah, kemudian diletakkan di dalam cawan Petri yang sudah diisi atau sudah ada medianya yaitu media Müller-Hinton agar ya. Kalian sudah diajarin kan cara membuat media. Nah, kemudian distrik dia dari bukan distrik ya, dari suspensi bakteri yang kita akan uji ya, yang sudah disuspensikan pada media Müller-Hinton Brut ya, kemudian disiramkan atau diusap di permukaan Müller-Hinton agar yang ada di Petri ya. Kemudian diletakkan disknya itu satu persatu dengan jarak yang sama ya, biar nggak deket-deket. Kalau deket-deket kan susah ini, gimana ngukurnya besok ya kan? Jangan pakai tangan. Kenapa? Tangan kalian itu kan ini ya, apa namanya itu? Ada jaringan kita itu ya bisa menyerap ke tangan ya. Oleh karena itu ngambil disknya itu besok harus pakai apa namanya itu pinset ya satu-satu kemudian diletakkan ya di agar itu. Nah karena hari Jumat itu kalian sudah pulang ya, udah biar kalian sudah pulang artinya yang akan merayakan Lebaran Kamis malam bisa pulang ya, maka Jumat bagi yang akan lebaran silahkan ya. Besok itu sudah ada demonstrasi ya yang sudah jadi. Bagi yang tidak pulang, bagi yang masih di Bali, ya silahkan melihat ada kakak-kakak koas kalian yang akan membantu untuk menghitung ini ya. Untuk menghitung diameter dari
praktikum kalian tentunya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Waduh, sudah mau 6:30 ya. Jadi tugasnya sudah tahu ya, ini ya. Ada pertanyaan? Ya, ini sebenarnya tugas ini sebenarnya ini kalau kalian mau kerjakan silakan, tetapi untuk tugas mandiri ya, saya nggak akan periksa, tapi ini adalah untuk persiapan ujian ya. Ujiannya tidak akan jauh-jauh dari sini dan biasanya saya nggak akan mengambil soal di luar ini. Sehingga tentunya harapannya nilainya bagus semua ya. Oleh karena itu kalian tinggal mempelajari PowerPoint ini ya. Ada pertanyaan? Saya kira saya akan stop sharing dan akan melayani kalian bertanya. Kalau ada yang bertanya, sorry ini nggak bisa baca chat soalnya ya. Ya, ada yang bertanya? Halo? Ada yang bertanya? Ya, kalau tidak ya saya akan coba untuk membuat polling seperti biasa. Tapi ini kok kayaknya agak susah ya. Ya, silakan pollingnya mudah ya.